بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita hari Senin malam Selasa, dan ini adalah merupakan pertemuan pertama setelah Idul Adha. Ya, Idul Adha kita libur, kemudian sekarang kita mulai lagi, dan pertemuan terakhir kita membahas tentang sholat duha, tentang sholat apa? Duha, yang biasa juga dikenal dengan sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau yang kembali kepada Allah. Sekarang sholat sunnah berikutnya, sholat tahur, sholat sunnah sesudah berwudu. Ya, ini didasarkan pada hadis sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal inda salati as-subh, ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu dafana 'alayka baina yadayya fil jannah. Qal ma 'amiltu 'amalan arja 'indi anni lam atatahhar tahuran fi sa'atin min laylin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tuhur ma kutiba li an usalliyah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwa Nabi SAW berkata kepada Bilal ketika usai sholat subuh, wahai Bilal, tolong jelaskan kepadaku tentang amalan yang paling engkau cintai, yang biasa engkau laksanakan dalam Islam. Sebab sejatinya aku telah mendengar suara hentakan kedua sandalmu di hadapanku di surga. Bilal menjawab, aku tidak pernah mengamalkan amalan yang paling kusenangi, melainkan bahwa tidaklah aku bersuci dengan sempurna, baik di waktu malam hari maupun siang, kecuali pasti setelah bersuci itu aku sholat seberapa banyak yang telah ditentukan kepadaku agar aku sholat. Ini sebagian mengistilahkan dengan sholat tahiyatul wudu. Ya, ada juga yang berpendapat sholat apa saja setelah wudu. Iya, sholat sunnah apa saja setelah wudu. Baik antum masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Setelah wudu antum sholat duha, itu sholat yang termasuk. Setelah wudu antum sholat tahajud juga termasuk. Ya. Dan kalau mau niat sholat khusus setelah wudu juga tidak masalah. Perbuatan Bilal ini banyak menganggap bahwa ini adalah perbuatan bid'ah, sehingga mereka membagi bid'ah menjadi apa?
bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Kenapa mereka katakan bid'ah? Karena ini tidak diajarkan Rasul. Di sinilah kekeliruan mereka dari beberapa sisi. Sisi pertama, perbuatan sahabat seandainya tidak ada perintah dari Nabi secara langsung, bila perbuatan itu direkomendasikan, maka dia menjadi hadis takrir, hadis perekomendasian. Sebuah perbuatan sahabat direkomendasikan oleh Rasulullah SAW sebagai syariat. Itu pertama, namanya hadis apa? Takrir, penetapan. Mana dalilnya bahwa Rasulullah SAW tidak menyetujui semua perbuatan sahabat? Banyak sekali dalil. Contoh, bahkan ada perbuatan sahabat yang Rasulullah anggap sebagai penyebab masuk neraka. Ada sahabat tidak tahan dengan sakitnya luka waktu perang. Akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Orang ini dianggap masuk neraka. Itu perbuatan Rasulullah SAW tidak direkomendasikan. Itu perbuatan sahabat yang tidak direkomendasikan. Ini menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan. Sedangkan perbuatan Bilal ini sesuai dengan syariat Allah. Ya, itu poin yang harus diperhatikan. Kemudian contoh lagi bahwa ada perbuatan sahabat yang tidak disetujui Nabi karena tidak sesuai dengan wahyu. Yaitu perbuatan Ammar bin Yasir. Waktu dia memimpin pasukan kecil dan Rasulullah mengutusnya sebagai pemimpin pasukan kecil, namanya Sariyah. Sariyah itu pasukan yang Rasulullah tidak ikuti. Tidak ada Nabi di dalam. Namanya Sariyah. Kalau bahasa kita, delegasi yang dikirim, yang siap berperang. Nah, pemimpinnya adalah Ammar bin Yasir. Ketika Ammar bin Yasir junub malam hari, mimpi basah, dia tidak dapati air. Lalu dia guling-guling di pasir. Nah, guling-guling di pasir ini kemudian diceritakan kepada Nabi. Apakah Nabi merekomendasikan sebagai syariat? Tidak. Maka Nabi tertawa waktu itu sambil mengajarkan yang benar itu begini, wahai Ammar. Antakula hakala. Pukul ke tanah, lalu kau tiup. Kemudian diusap tangannya. Begitu cara tayamum junub, sama seperti tayamum wudu, pengganti wudu. Ya, itu menunjukkan Rasulullah tidak rekomendasikan. Nah, kalau ada perbuatan sahabat yang direkomendasikan oleh Nabi, berarti itu bukan bid'ah, tapi memang diwahyukan oleh Allah untuk direkomendasikan sebagai amalan. Itu poin pertama. Poin kedua, perbuatan Bilal ini ada dalilnya dari Nabi secara qauliyah. Ya, secara qauliyah, secara ucapan Nabi pernah menyampaikan disunahkannya sholat setelah wudu. Sebagaimana hadis riwayat dari jalan Utsman bin Affan. Ini adalah hadis yang paling lengkap tentang wudu. Utsman setelah selesai mempraktekkan wudu Nabi seperti kita lakukan ini, beliau mengatakan, demikianlah aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Dan Nabi SAW bersabda, ini yang dikatakan oleh Utsman. Nabi SAW bersabda, man tawadda'a mithla wudu'i hadha, thumma raka'a raka'atain, falam yuhaddithihima nafsahu, illa kufir lahuma taqaddama min dhanbi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu dia sholat 2 rakaat. Berarti setelah wudu ada sholatnya? Ada. Nah, ini diamalkan oleh Bilal. Apa yang disabdakan Nabi ini? Sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dia sholat 2 rakaat yang dia tidak berbincang dengan nafsunya dalam sholat tersebut, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah alami. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan Bilal ini bukanlah bid'ah, atau bukan jadi dalil yang membenarkannya ada bid'ah hasanah seperti dipahami oleh orang-orang yang gemar berbuat bid'ah. Ya. Kemudian sholat sunnah berikutnya, sholat sunnah istikharah. Nah, sholat sunnah istikharah ini
Salat yang dilakukan oleh seorang yang sedang bingung memilih satu urusan dari beberapa urusan yang dia hadapi. Salat ini dianjurkan bagi seorang yang hendak mengerjakan urusan penting. Lalu mereka memohon kepada Allah agar memilihkan yang terbaik untuk mereka. Ya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut ini. An Jabir radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallam yu'allimuna al-istikharah في الأمور كلها كالسورة من القرآن إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأن أستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته. Ini namanya salat apa? Istikharah, meminta pilihan yang terbaik kepada Allah. Di mana Nabi SAW mengatakan, Jabir bin Abdullah mengatakan, Rasulullah SAW biasa mengajarkan kami istikharah dalam semua urusan penting. Sebagaimana beliau ajarkan kami surah-surah dalam Al-Quran. Beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kamu hendak mengerjakan suatu perkara penting, hendaklah ia sholat 2 rakaat yang bukan fardu. Kemudian ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya aku meminta engkau pilihkan yang terbaik dengan pengetahuanmu. Dan aku minta kekuatan kepadamu dengan kekuatanmu. Dan aku minta kepadamu karuniamu yang luas. Karena sesungguhnya engkau berkuasa sedangkan aku tidak berkuasa. Engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Dan engkaulah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya Allah, kalau engkau mengetahui bahwa urusan ini baik bagiku, buat agamaku, kehidupanku, dan buat hari kesudahanku, atau ia mengucapkan baik dalam urusan yang duniawi maupun ukhrawi, maka berikanlah dia kepadaku. Jika engkau sudah mengetahui bahwa urusan ini tidak baik bagiku, baik buat agama maupun penghidupan duniaku dan hari penghisabanku, atau mengucapkan baik dalam urusan yang segera maupun tidak, maka palingkanlah urusan ini dariku dan palingkanlah aku darinya, dan tentukan kepadaku kebaikan itu walau dimanapun adanya, kemudian jadikanlah aku orang yang ridho kepada pemberian itu. Kemudian seorang menyebutkan hajatnya. Ya, ini doa setelah sholat istikharah. Jadi kalau kita bingung memilih suatu perkara atau dalam beberapa perkara kita harus memilih salah satunya, maka sholat istikharah dulu. Baru kita menentukannya. Apa tandanya? Apakah harus mimpi? Tidak juga. Biasanya tanda-tandanya itu kita semakin suka dengan salah satu dari keduanya. Atau kita suka dari salah satu keduanya, sulit untuk meraihnya. Berarti Allah memilihkan yang satunya. Gitu. Itu namanya istikharah. Baik yang masih jomblo, yang lagi memilih pasangan juga, istikharah juga yang terbaik buat dia. Ya. Atau memilih pekerjaan. Memilih pekerjaan yang terbaik, maka itu juga termasuk dianjurkan istikharah.
Ya, kadang kita ini disuruh memilih pekerjaan yang subhanallah ya. Semuanya bagi kita urusan dunianya baik. Tapi belum tentu urusan akhiratnya baik. Ya. Dan itu adalah merupakan cara terbaik agar kita mendapatkan yang paling baik menurut Allah. Kalau ada sesuatu yang kita sukai, Allah jauhkan kita darinya, berarti bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Berapa banyak orang kepengen menjadi polisi misalnya, tapi tidak jadi polisinya. Ternyata dia setelah tidak jadi polisi jadi pengusaha kaya. Kayak ada orang kayak gitu. Ya. Berapa banyak orang yang jadi PNS ternyata tidak jadi PNS. Karena mungkin jadi PNS dia akan jadi budak di sana. Beda dengan orang lain yang Allah takdirkan jadi PNS. Ternyata dia menjadi pedagang. Ya, berapa banyak orang yang keluar dari pabrik akhirnya jadi penjual gorengan yang penghasilannya setiap hari dapat 500.000. Sebulan berapa? 15.000. Padahal gaji UMR-nya berapa? 6 juta. Maka pilih pekerjaan itu dengan cara istikharah kalau memang kita dihadapkan dengan beberapa pekerjaan. Kecuali antum tenang dengan pekerjaan itu, ya tidak perlu istikharah. Ya tidak perlu istikharah. Ini untuk urusan yang antum anggap penting dan butuh minta Allah untuk memilihkannya. Taib. Salat gerhana. Atau sampai sini ada bertanya nggak tentang istikharah? 2 rakaat. Tidak usah berkali-kali, cukup sekali. Cukup sekali dalam satu urusan. Kalau berkali-kali namanya was-was namanya. Tidak punya pilihan hidup. Ya. Waktunya bebas. Yang terbaik si malam. Karena malam itu lebih tenang. Kalau waktu bebas. Siang juga boleh. Ya. Nah, ada lagi? Apakah untuk asal istikharah ini hanya untuk 2 pilihan atau lebih dari itu juga boleh. Lebih dari itu. Silakan. Apa doanya harus yang sebutkan? Iya, yang terbaik doa ini. Kalau mau pakai bahasa Indonesia juga tidak masalah. Kalau antum dah hafal doa ini, pakai bahasa Indonesia. Kalau dah hafal, baca. Baca. Tidak apa-apa, baca lewat teks. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Seterusnya. Terus ada lagi. Lanjut ya, salat gerhana. Biar kita selesai pembahasan salat sunnah. Apabila terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, dianjurkan berseru dengan ucapan as-salatul jami'ah. Gitu. Itu baru disunahkan panggilan itu. Bukan setiap salat berjamaah. Salatul jami'ah untuk salat apa? Gerhana. Ya. Disebutkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Amr. Dia mengatakan, "Lamma kasafati syamsu ala ahdi Rasulullah SAW, nudiya inna salata jami'ah." Ya, atau as-salatu jami'ah. Dari Abdullah bin Amr, dia mengatakan, tatkala terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, ada yang menyeru as-salatu jami'ah, salat berjamaah. Apabila masyarakat sudah berkumpul di masjid, maka salat berjamaah 2 rakaat dipimpin satu imam, sebagaimana diuraikan dalam hadis di bawah ini. Salat gerhananya berapa rakaat? 2 apa 4? 4 kali ruku, 4 kali sujud. 2 kali berdiri. 2 kali ruku. Ya, rakaat pertama. Allahu Akbar. Oke. Sudah selesai suratnya, ruku. Allahu Akbar.
Sami Allahu liman hamidah, baca lagi surat. Baca lagi Al-Fatihah, lalu baca surat lagi. Paham? Nanti ruku, bangun, baru sujud lagi. Nanti disebutkan di sini. Dan itu dilakukan di rakaat kedua juga. Ya tetap namanya 2 rakaat. 2 rakaat. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, khasafati syamsu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja ila al-masjid fa saffa an-nasu wara'ahu fa kabbara fa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawilah. ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات فانجلت الشمس قبل أن ينصرف. Pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah SAW masih hidup. Maka Rasulullah SAW pergi ke masjid. Lalu para sahabat berbaris membuat saf-saf di belakangnya. Kemudian beliau bertakbir. Lalu Rasulullah SAW membaca bacaan yang panjang. Kemudian bertakbir untuk ruku. Lalu satu ruku yang panjang. Kemudian mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian berdiri. Tidak langsung sujud. Lalu beliau membaca bacaan yang panjang lagi. Tetapi kurang dari bacaan ayat pertama. Kemudian bertakbir. Lalu ruku yang panjang. Tetapi kurang dari ruku yang pertama. Kemudian mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Kemudian beliau sujud. Kemudian beliau berbuat seperti itu pada rakaat kedua. Hingga sempurna 4 ruku dalam 4 kali sujud. Dan gerhana matahari pun selesai. Sebelum beliau selesai melaksanakan sholat itu. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi praktek sholat gerhana itu. Ya. Saya praktekkan ya. Ini di rakaat pertama. Allahu Akbar. Baca doa istiftah. Kemudian baca Al-Fatihah. Dan baca surat yang panjang. Panjangnya itu minimal. Di rakaat pertama dengan 2 kali ruku itu. Kalau digabungkan minimal 1 juz. Atau 2 juz. Berarti 20 lembar. 40 halaman. Maka kalau antum berdiri di belakang kayak terbang di belakang. Ya, lama. Kenapa harus lama? Tujuannya agar matahari gerhana itu terlepas dulu baru selesai sholat. Ya. Kayak setelah baca yang begitu panjang, mungkin di belakang sudah pada tidur, ya. Baru kita ruku. Allahu Akbar. Rukunya panjang. Bacanya sama, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Berapa kali? Sepanjang antum ruku. Ya, kalau 10 kali dapat ya 10 kali. Kalau 12 kali 12 kali. Terserah berapa kali. Baru setelah itu Sami Allahu liman hamidah. Kita baca lagi, baca Al-Fatihah kemudian surat lagi. Tapi panjang surat yang ini lebih pendek dari bacaan pertama. Ya, sehingga bisa digabungkan mungkin 1 juz lah di rakaat pertama atau 1 juz setengah, nanti sisanya di rakaat kedua baca setengah juz. Minimal 2 rakaat itu 2 juz lah. Berapa halaman tadi? 40 halaman, 20 lembar. Karena 1 juz berapa lembar? Ya. Nah, setelah kita selesai baca surat, ruku lagi. Allahu Akbar. Ruku yang panjang juga. Tapi tidak terlalu panjang seperti yang pertama. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Ya, lalu baca doa. Doa setelah itu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Baru sujud. Allahu Akbar.
Nah, sujudnya panjang. Ya, baca subhana rabbil a'la seberapa pun panjangnya. Allahu akbar. Ya, baca doa antara dua sujud. Allahu akbar. Panjang juga sujudnya. Baru berdiri. Allahu akbar. Nah, di rakaat kedua itu sama seperti rakaat pertama yang dilakukan. Hanya saja bacaannya lebih pendek dari rakaat pertama. Itu. Pada saat sujud cukup baca subhanallah a'la tambah kita berdoa. Terserah. Kalau antum mau menambah doa karena di situ diizinkan berdoa, silakan. Iya, nambah doa apa aja. Ya. Baik, ada lagi? Jadi biasanya imam itu panjang bacaannya. Dan kita pernah melakukannya di pondok. Kayak berdiri di atas awan di belakang. Udah kayak berdiri di atas kaki. Yang baca waktu itu Ustaz. Muridnya Ustaz Yazid yang bagus bacaannya sebenarnya. Kakak kelas anak itu. Lupa kakak kelas itu. Yang ngajarkan kita tajwid itu. Aswandi, Ustaz Aswandi. Ustaz Aswandi. Yang rekamannya viral tuh. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'alna. Itu yang baca itu. Itu dia yang jadi imam. Panjang kali. Karena memang hafalan dia kuat. Ada salah-salahnya 2 juz itu. Iya. Bacanya. Taib, ada lagi? Sujudnya itu sama modelnya seperti pada saat rukuk. Pertamanya Panjang, keduanya ya sama. Karena ruku itu panjangnya tergantung panjang bacaan. Ya. Ada lagi? Ada yang siap sholat ini gerhana? Ini namanya sholat apa? Gerhana. Nggak apa-apa. Kalau mau baca yang 1 juz yang mudah, juz ammah. Juz ammah dari amma yatasaalun sampai akhir itu kan, walaupun pendek-pendek, disela-sela oleh bismillah kan lumayan nambah-nambah panjang itu. Ya. Apalagi pas gerhananya pas jam 10 malam. Pas waktu itu baru pulang kerja ngantuk pulang. Begitu imam salam assalamualaikum pada tidur di belakang. Tapi ada lagi? Imamnya boleh baca langsung. Boleh baca Quran. Boleh karena itu kan salat sunnah. Yang tidak boleh baca Quran itu salat wajib. Iya. Nah setelah salat gerhana apa yang dilakukan? Khutbah. Tapi khutbahnya jangan panjang. Khutbahnya pendek aja. Yang isi khutbah itu mengajak orang bersedekah, mengingatkan tentang akhirat dan mengingatkan tentang tauhid. 3 itu aja. Tapi secara ringkas, sebutkan keutamaan sedekah, kemudian bicara tentang akhirat sedikit, kemudian bicara tentang tauhid, atau bisa dibalik antara 3 itu. Disebutkan khutbah sesudah sholat gerhana. Disunahkan bagi imam apabila selesai mengucapkan salam agar berkhutbah di hadapan hadirin yang berisi peringatan nasihat buat mereka serta menganjurkan mereka agar rajin beramal soleh dan bersedekah. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla yawma khasafati syamsu thumma dzakarat sifat as-salah qalat thumma sallama wa qad takhallat asy-syams fa khataba an-nas faqala fi kusufi asy-syamsi wal qamar innahuma ayatani min ayati Allahi la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah. Aisyah pernah mengatakan Rasulullah SAW pernah sholat pada waktu gerhana matahari. Kemudian beliau menceritakan sifat sholat Nabi tersebut sampai salam. Sedangkan matahari sudah jalan, sudah selesai gerhana itu. Kemudian beliau berkhutbah di hadapan para sahabat. Lalu beliau bersabda perihal gerhana matahari dan bulan. Sesungguhnya keduanya adalah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya mengalami gerhana bukanlah karena kematian atau kehidupan atau lahirnya seseorang. Oleh karena itu, kalau kamu melihat gerhana, maka segeralah melakukan sholat.
bukan syuting gerhana. Bukan menjadi momen untuk apa? Melihat tersingkapnya gerhana. Nabi kalau terjadi gerhana, beliau khawatir terjadi hari kiamat. Kita jadi tempat wisata. Waktu untuk berfoto-foto. Tentu ini sebuah kekeliruan. Nabi mengatakan fafza'u ila as-salah. Ana Asma radhiyallahu anha qalat laqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil itaqati fi kusufis syams. Sungguh Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk segera memerdekakan budak pada waktu terjadi gerhana matahari. Antum kira memerdekakan budak gampang? Memerdekakan budak itu berat. Apalagi budak-budak wanita. Karena budak wanita itu boleh disetubuhi oleh tuannya tanpa melalui pernikahan. Kalau sudah dimerdekakan berarti harus nikahi. Apalagi budaknya hasil rampasan perang melawan Romawi, bukan melawan Ethiopia. Ethiopia hitam-hitam. Kalau Romawi pirang rambutnya. Sulit untuk dimerdekakan karena cinta mereka kepada budak itu. Tapi Nabi menyuruh mereka bebaskan budak-budak kalian. Tapi budak yang sudah beriman. Kalau masih kafir tidak disuruh. Yang udah beriman disuruh. Agar mereka agar budak-budak itu menjadi merdeka. Nah itu termasuk sodako yang paling besar. Karena budak itu bisa dijual. Bisa dijual kepada orang. Dengan harga yang mahal. Tapi mereka justru dimerdekakan di saat terjadi gerhana matahari. Itu menunjukkan pentingnya bersodako pada saat itu. Sampai Nabi menyuruh memerdekakan apa? Budak. Iya. Apa itu? Hujan. Masya Allah. Iya. Allahumma sayyibun nafi'ah. An Abi Musa qala khasafati syamsu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fazi'an yakhsha an takuna sa'atu. Fa'ata al-masjid fa shalla bi atwali qiyam ruku'in wa sujudin. Ra'aituhu qattu yaf'aluhu. Wa qala hadhihi al-ayatu allati yursilu Allahu لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله به عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kata Abu Musa al-Asy'ari, telah terjadi gerhana matahari, lalu Nabi SAW segera berdiri, khawatir terjadi hari kiamat. Terus beliau berangkat ke masjid, lantas Nabi berdiri ruku dan sujud yang lama. Tidak pernah aku lihat sebelumnya beliau melakukan hal itu. Dan Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda kebesaran Allah yang dikirimkan Allah kepada kita. Bukan karena kematian atau hidupnya seseorang, namun dengannya Allah hendak menakuti hambanya. Oleh karena itu, manakala kamu melihat sesuatu gerhana, maka segeralah kamu menyebut namanya, berdoa kepadanya, dan meminta ampun kepadanya. Dan itu ada pada sholat. Ini adalah peringatan-peringatan waktu beliau berkhutbah. Ya, secara lahir Nabi SAW dari kalimat beliau, maka segeralah kamu, ini bernilai wajib. Sehingga hukum sholat gerhana adalah fardu kifayah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Awanah dalam kitab sahihnya. Bab keterangan tentang wajibnya sholat gerhana. Maksudnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Kemudian ia menampilkan sebagaimana hadis-hadis yang sahih yang memerintahkannya. Dan ini jelas sesuai dengan pernyataan Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahih.
di mana dia menulis bab perintah mengerjakan sholat gerhana matahari dan bulan. Dia juga menampilkan sebagian hadis-hadis sahih yang memberitakannya. Dan dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan, jumhur ulama berpendapat bahwa sholat gerhana hukumnya sunnah muakkadah. Namun Abu Awana dalam kitab sahihnya berpendapat wajib. Dan aku tidak mendapatkan ulama selain dia yang berpendapat wajib, kecuali riwayat dari Malik yang menyamakannya dengan sholat Jumat. Dan Zaid bin Al-Munayyir meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa ia mewajibkannya. Begitu pula telah diriwayatkan dari sebagian penulis golongan Hanafiyah bahwa sholat gerhana wajib hukumnya. Jadi yang berpendapat wajib ini ulama, sedikit ulama, terutama madhab Hanafiyah. Ada juga Abu Awana mengatakan wajib tapi fardu kifayah. Yang mengatakan fardu kifayah itu hanya Abu Awana. Tapi jumhur ulama mengatakan sholat gerhana itu hukumnya sunnah muakkadah. Dan itu pendapat yang rajih. Pendapat yang benar. Ada juga yang menyamakannya seperti sholat Jumat. Di antaranya adalah pendapat Imam Malik. Ya. Nah, sampai sini ada bertanya gak? Belum ada. Kita sholat istisqa. Sholat meminta hujan. Namanya istisqa. Ya. Apabila hujan sangat lama tidak turun dan tanah menjadi gersak, maka dianjurkan kaum muslimin pergi ke tanah lapang untuk menunaikan sholat istisqa. Dan rakaat sholat istisqa 2 rakaat dipimpin oleh seorang imam, memperbanyak doa dan istighfar, dan memutar selendangnya yang sebelah kanan diletakkan ke sebelah kiri. An Abbad bin Tamim dari pamannya yaitu Abdullah bin Zaid, dia mengatakan kharaja Nabi SAW ila al-musalla yastasqi wastaqbala al-qiblah fasalla rak'atain wa qalaba ridaahu. Qala Sufyan فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال. Rasulullah SAW pernah pergi ke tanah lapang untuk sholat istisqa, meminta hujan. Beliau menghadap kiblat, lalu sholat 2 rakaat dan membalikkan selendangnya. Sufyan berkata, telah bercerita kepadaku Al-Mas'udi dari Abu Bakar. Dia berkata, dia menjadikan selendang sebelah kanannya pindah ke sebelah kiri. Ya. Wa anhu qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja yastasqi qala fahawwala ila an-nas dhahrahu wastaqbala al-qiblata yad'u thumma hawwala ridaahu thumma shalla lana rak'atain jahra fihima bil qira'ah. Saya melihat Nabi SAW tatkala pergi ke tanah lapang untuk sholat istisqa. Beliau palingkan punggungnya menghadap para sahabat. Dan beliau menghadap kiblat sambil berdoa. Artinya beliau berdoanya menghadap kiblat, sahabat di belakang. Lalu beliau pindahkan selendangnya dari kanan ke kiri. Setelah itu beliau sholat dengan kami 2 rakaat dengan suara keras ketika bacaan ayat. Berarti sholatnya dulu apa doa dulu? Doa dulu. Boleh sholat 2 rakaat. Ya. Dari sini dapat dipahami bahwa sholat istisqa itu dilakukan setelah berdoa. Doanya begini tangannya. Ya. Angkat tangannya begini. Diangkat setinggi-tingginya. Lalu sholat 2 rakaat. Tapi tidak selama sholat kusuf. Ya. Doanya yang panjang. Baik. Ada yang pernah lakukan di sini sholat istisqa? Sekali-kalilah kita lakukan kalau musim kemarau. Tapi jangan meminta paceklik. Katahan kita debu di pasar Parung ini.
panas, debu, belum lagi panas karena ekonomi, semua sudah terjadi. Udah marah-marah orang di jalan. Semoga tidak terjadi paceklik gitu. Disunahkan di tanah lapang. Makanya sampai ada Masjid Gomamah. Masjid Gomamah sebelah baratnya Masjid Nabawi. Ya, itu dinamakan Gomamah karena di situ Rasulullah lakukan sholat istisqa. Dulu tidak ada masjid. Dulunya itu tanah lapang di situ. Biasa Rasulullah SAW sholat istisqa di situ. Nah, tanah lapang. Di sini tanah lapang. Mudah kok. Minta aja depan pasar Kolot. Biar rame orang lihat kan. Lapangan bola juga bisa. Apalagi sholat istisqa tidak banyak orang yang tahu. Maka kita manfaatkan ketidaktahuan itu untuk kita kumpul di sana. Lapangan badminton dan juga termasuk syiar, betul. Syiar yang ditampak. Hah? Baca surat apa aja. Asal jangan baca surat cinta aja. Surat Al-Quran. Ya usahakan. Makan bawa hewan apa sih tadi? Nggak tahu kan ada surat yang bawa hewan kan? Untuk apa hewannya? Berdoa apa ya? Nah, hewan itu berdoa sendiri di daerah, di tempat biasa dimakan. Ya. Ada lagi. Pas mau bikin sholat Umar ini Abbas ya, karena arahnya pada nanti. Iya, itu bertawasul dengan doa. Tawasul dengan doa orang soleh. Karena Umar menganggap doanya Al-Abbas yang lebih dekat kepada Allah. Itu namanya tawasul dengan doa. Maka tawasul itu yang terlarang itu lebih sedikit, yang dibolehkan lebih banyak daripada yang terlarang. Tawasul dengan nama Allah, tawasul dengan amal soleh kita, tawasul dengan doa orang soleh. Dan mereka melakukan minta doa Ibnu Abbas itu karena Al-Abbas. Karena dianggap Al-Abbas ini dekat hubungannya dengan Nabi, tentu doanya lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Maka kalau antum mau sholat istisqa, cari orang soleh yang berdoa. Ya, orang yang menjaga ketakwaan dirinya. Ya, kalau cari Habib, ya tambah parah, tidak turun hujan. Bisa turun bencana karena kesyirikan yang dilakukan sebagian mereka. Kecuali Habib yang betul-betul berpegang dengan sunnah. Dan itu ada. Kalau memang dia keturunan Nabi, malah lebih bagus. Tapi masalahnya apakah semua Habib ini baik yang sunnah maupun tidak sunnah betul keturunan Nabi? Itu masalahnya. Karena di zaman ini mengaku diri sebagai keturunan Nabi itu bahaya. Bahaya kalau benar-benar keturunan Nabi. Kenapa? Karena Yahudi itu akan mengincar keturunan Nabi. Karena hanya dari keturunan Nabi itulah terlahir seorang pemimpin yang merangi Yahudi. Siapa namanya? Imam Mahdi. Maka di Saudi itu antum tidak temukan mana keturunan Nabi, mana keturunan Nabi. Sama aja. Tinggal tunggu kapan munculnya Imam Mahdi. Berarti itu adalah hasil daripada keturunan Rasulullah melalui Hasan. Antum pernah dengar Habib digembar-gemborkan kayak di sini di sana? Tidak ada. Hanya di Indonesia. Indonesia memang tempatnya, pasarnya bagus. Pasar. Iya. Iya. Tambah hancur negara ini ketika muncul Habib-Habib yang menyimpang ini. Iya. Tapi ada lagi. Masih ada waktu ini? Tidak, Rasulullah saja. Rasulullah saja. Kalau antum ingin ikut itu, maka tidak masalah. Memindahkan selendang dari kanan ke kiri. Apa hikmahnya? Belum kita tahu. Hikmahnya adalah kita disuruh ikut saja. Ya, sebagaimana Umar berkata kepada batu Hajar Aswad, engkau hanya batu. Kalau aku tidak lihat Nabi menciummu, aku tidak akan mencium engkau.
Makanya kalau kita tidak melihat Nabi memindahkan selendang, ngapain dipindahkan selendang? Gitu. Nah, ada lagi. Antum mau nanya? Nanya? Enggak. Baik, lanjut sujud syukur. Sujud syukur dulu. Ini pembahasan mengenai jenis-jenis syukur sujud ya. Sekiranya ini pembahasan tersendiri. Oke, kita mulai sujud syukur. Sujud syukur. Dianjurkan bagi orang yang mendapat nikmat atau selamat dari petaka ataupun mendapat berita menyenangkan agar tunduk sujud demi meneladani Nabi SAW. Dari Abi Bakrah, anna Nabi SAW idza atahu amrun yasurruhu kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Bahwa Nabi SAW apabila mendapat kabar yang menyenangkan hati, beliau segera tunduk sujud karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Jadi sujud kepada Allah untuk bersyukur. Nah, sujud syukur itu tidak perlu wudu. Ya, tidak perlu wudu. Seantum baru dapat pekerjaan yang bagus, sujud. Ya. Dapat pekerjaan yang baik, sujud. Atau selamat dari bencana, sujud. Nggak apa-apa. Tidak ada sujud aja. Mungkin memuji Allah dengan pujian yang biasa. Dengan terus bersyukur kepada Allah. Tidak perlu hadap kiblat juga. Tapi kalau hadap kiblat itu lebih baik. Sujud tilawah, sujud syukur itu tidak perlu hadap kiblat. Ya, tapi kalau mau menghadap kiblat juga tidak masalah. Nah, maksudnya sangat dianjurkan menghadap kiblat. Sujud tilawah juga demikian. Kecuali sujud sahwi, ya hadap kiblat karena waktu sholat. Mengenai sujud sahwi ini ada berapa jenis? Kenapa kita disuruh sujud sahwi? Dan ini pembahasannya panjang, mungkin akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, pertemuan yang akan datang. Sujud tilawah, ya sujud karena selesai membaca surat yang ada sujudnya. Dan itu juga banyak perinciannya ini. Nanti insya Allah. Sebenarnya sujud tilawah dulu baru sujud syukur ya. Tapi sujud tilawah nanti akan dibahas nanti. Karena sujud tilawah ini ada beberapa hal. Kapan kita sujud, kapan kita tidak sujud. Dan apabila dengar orang yang baca surat ada sujudnya, lalu dia sujud, apakah kita dianjurkan sujud ikut dia? Ya, itu akan dibahas nanti. Cukup? Sampai sini cukup. Fadhal, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.